Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mega Parmadiva Betari Karlinda dengan NIM 124061933 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini dari kelas MKS Manajemen Keuangan Syariah 4B dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Dosen pengampunya Bu Mega Tanjung Hapsari. Saya di sini sebagai moderator kelompok 4 dengan materi pengaruh pemerintah dalam sistem nilai tukar dengan subbab sistem nilai tukar yang akan dijelaskan oleh Adelia Lailatul Putri dengan NIM 12406193063 dan intervensi pemerintah yang akan dijelaskan oleh Mbak Jasimira Ananta Putri dengan NIM 12401930552. Dan yang materi terakhir akan saya jelaskan intervensi sebagai kebijakan beserta studi kasus dan kesimpulannya. Berikut penjelasan subbab pertamanya. Sistem nilai tukar. Nilai tukar disebut juga kurs. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice, kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Sistem nilai tukar terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama kurs tetap. Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas. Keunggulan dari sistem kurs tetap adalah kegiatan spekulasi mata uang sangat sempit, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil. Sedangkan kelemahannya adalah cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valuta asing. Yang kedua, kurs bebas. Terjadi bila perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar. Sistem kurs bebas terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kurs mengambang terkendali. Kurs ini bergerak dalam rentang pasar tertentu di mana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Keunggulan sistem kurs mengambang terkendali antara lain mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel, adanya aktivitas demand and supply dalam pasar valuta asing. Sedangkan kelemahannya adalah devisa tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, kurs mengambang bebas. Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang lebih cocok ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Keunggulan sistem kurs mengambang bebas antara lain cadangan devisa lebih aman, persaingan pasar ekspor impor sesuai dengan mekanisme pasar, kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Sedangkan kelemahannya adalah praktik spekulasi semakin bebas, kurang tepat untuk negara berkembang karena berpotensi depresiasi. Materi yang terakhir ialah intervensi sebagai kebijakan. Yang akan saya jelaskan yaitu rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil studi site et al. 2012 adalah bahwa sektor yang berorientasi ekspor harus dibiayai berdasarkan urutan prioritas. Selanjutnya, pelepasan diri dari utang harus direncanakan dan beban utang harus dikurangi. Kebijakan ini mencakup pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan kesehatan serta peningkatan infrastruktur fasilitas dasar seperti listrik, air, jalan, dan lain-lain. Yang paling utama adalah menjaga tingkat nilai tukar asing yang stabil dan lingkungan ekonomi makro yang kondusif untuk mempertahankan tingkat harga yang relatif stabil. Disiplin fiskal dan moneter merupakan prasyarat penting untuk stabilitas tingkat harga. Namun, untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas tidak cukup bagi Bank Indonesia hanya mengandalkan kebijakan suku bunga saja. Bank Indonesia juga perlu memasukkan aspek nilai tukar ke dalam kebijakan moneter dan bauran kebijakan makro prudensial yang terdiri dari 5 instrumen kebijakan, yaitu suku bunga, nilai tukar, pengelolaan arus modal makro prudensial, dan komunikasi yang kebijakan moneter. Dampak valuta lokal
yang lemah atas perekonomiannya ialah valuta lokal yang lemah dapat merangsang permintaan luar negeri atas produk-produk domestik. Dolar yang lemah misalnya dapat meningkatkan ekspor dan menciptakan lapangan kerja signifikan. Selain itu, dolar yang lemah bisa mengurangi impor Amerika Serikat. Walaupun valuta yang lemah bisa mengurangi pengangguran domestik, valuta yang lemah juga bisa mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada akhir tahun 1970-an, dolar yang lemah membuat impor dari negara asing sangat mahal. Juga lemah pada tahun 90-an, situasi ini membuat perusahaan seperti Bayer, Volkswagen, dan Volvo terpaksa keluar dari pasar Amerika Serikat. Dalam kondisi semacam ini, perusahaan domestik Amerika Serikat lebih leluasa menaikkan harga pasar tersebut domestik. Selanjutnya, dampak valuta lokal yang kuat atas perekonomiannya ialah valuta lokal yang kuat bisa mendorong para konsumen dan produsen domestik untuk dari luar negeri. Situasi ini memakan produsen domestik untuk tidak menaikkan harga, jadi laju inflasi secara keseluruhan akan lebih rendah jika valuta sebuah negara menguat. Ceteris paribus. Walaupun valuta kuat bisa mengurangi inflasi, valuta yang kuat juga bisa menaikkan tingkat pengangguran karena valuta yang kuat membuat produk luar negeri lebih menarik. Nilai valuta yang lebih ideal tergantung pada perspektif masing-masing negara dan otoritas yang terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan tersebut. Selanjutnya adalah intervensi pemerintah. Tiap negara memiliki suatu badan pemerintah yang bisa melakukan intervensi dalam pasar valuta asing untuk mengendalikan nilai valuta. Di Amerika Serikat misalnya, banyak bank sentralnya adalah Federal Reserve System atau Fed. Bank sentral memiliki banyak tugas lain selain melakukan intervensi dalam pasar falas. Misalnya, mengendalikan pertumbuhan uang beredar dalam rangka mempengaruhi kondisi ekonomi ke arah yang diinginkan. Adapun alasan-alasan intervensi, yang pertama adalah mengurangi fluktuasi nilai tukar, yang kedua membentuk batas-batas implisit bagi nilai tukar, yang ketiga bereaksi terhadap gangguan-gangguan temporer. Yang selanjutnya adalah intervensi langsung. Metode intervensi langsung yang dipakai oleh Fed untuk membuat dolar mengalami depresiasi adalah dengan menukar cadangan dolar yang dimilikinya dengan valuta-valuta lain dalam pasar falas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari makalah tersebut. Metode pengaitan nilai valuta-valuta Eropa ke ECU dikenal dengan nama mekanisme nilai tukar atau Exchange Rate Mechanism atau IRM. Masing-masing pemerintah yang terlibat melakukan intervensi dalam pasar falas untuk mempertahankan nilai tukar dalam batas-batas yang ditentukan oleh IRM. Valuta-valuta Eropa yang lain dipatok ke ECU dan dengan demikian terkait ke valuta-valuta IRM dalam batas-batas yang sempit. Namun, para pemerintah ini tidak berkewajiban untuk mempertahankan valuta mereka dalam batas-batas tertentu. Tiap valuta yang dikaitkan ke ECU mendapat apa yang dinamakan dengan nilai tukar pusat atau Central Exchange Rate atau CER. Nilai tukar pusat didasarkan pada ECU dari kurs pusat ini. Kurs pusat antara dua negara manapun dapat ditentukan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa kurs pusat dari Franz Prancis dan Mark Jerman berbasis ECU masing-masing adalah 6,90 dan 2,06. Dari informasi ini, kita dapat menentukan bahwa kurs pusat antara Mark Jerman atau DM dengan Franz Prancis FF adalah kurs pusat dari FF per unit DM sama dengan kurs pusat FF per unit ECU per atau dibagi oleh kurs pusat DM per unit ECU. Dalam contoh ini 6,90 per 2,06. Nah, hasilnya 3,35. Cara lain, kurs pusat Mark per unit Franz dapat ditentukan dengan membalik rasio di atas, yaitu
0,298. Nilai tukar antara mark dan franc mendekati batas bawah atau batas atas. Bank sentral dari kedua negara akan terjun ke pasar untuk mempertahankan nilai tukar agar tidak keluar dari batas-batas yang dimaksud. Jika kedua bank sentral tidak dapat melakukannya, mereka bisa mengubah patokan kurs pusat dari masing-masing valuta. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, dengan kesimpulan sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan menjadi nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang bebas, dan sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan sistem nilai tukar terpatok. Dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar dapat konsisten atau konstan dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas yang sempit. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi. Dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar tidak dibatas oleh batas eksplisit namun terkena intervensi pemerintah. Nah, dalam hal ini, dalam nilai tukar terpatok, nilai suatu valuta dipatok ke suatu valuta asing atau suatu unit pengukuran dan bergerak bersama-sama valuta atau unit pertukaran tersebut terhadap valuta lain. Pemerintah dapat menggunakan intervensi langsung dengan membeli atau menjual valuta dalam pasar falas sehingga mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran dan selanjutnya mempengaruhi ekuilibrium dari valuta. Pemerintah dapat menggunakan intervensi tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar ekuilibrium. Ketika intervensi pemerintah digunakan untuk melemahkan dolar Amerika Serikat, dolar yang lemah akan merangsang perekonomian dengan mengurangi permintaan impor dan meningkatkan permintaan luar negeri atas produk Amerika Serikat. Jadi dolar yang lemah cenderung mengurangi pengangguran, tetapi bisa menaikkan inflasi dan begitu sebaliknya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Saya sebagai moderator kelompok 4 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.